Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, edisi hari Jumat 18 Februari 2022. Di mana firman Tuhan untuk kita pada hari ini berdasarkan 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Dan tema yang akan kita gumuli bersama adalah hidup dalam kasih. Sebelumnya mari sejenak kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami dalam menjalani hidup ini. Juga saatnya di mana kami mau menyampaikan, mendengar, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami dan memberi kami hikmat pengertian, agar kami mampu menyampaikan, mendengar, mengerti firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami. Kami alaskan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum kasih adalah hukum yang terutama dan yang pertama dalam iman Kristen, baik itu dalam mengasihi Allah dan juga dalam mengasihi sesama. Sesuai firman Tuhan untuk kita hari ini, ada beberapa hal yang kita diingatkan kembali tentang pelaksanaan hukum kasih ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, perintah untuk hidup dalam kasih adalah perintah yang harus dilaksanakan oleh semua orang percaya. Tidak pandang dia laki-laki atau perempuan, tidak pandang dia orang miskin atau orang kaya, tidak pandang dia dari suku manapun, tidak pandang dia muda atau tua, dan sebagainya. Semuanya harus melaksanakan hukum kasih ini dalam kehidupannya. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada beberapa kategori usia yang sama-sama diingatkan untuk menerapkan hukum kasih dalam kehidupan. Baik kepada anak-anak yang masih lugu, yang masih polos, yang dalam ketulusan dan ketergantungan menjalani kehidupannya. Baik bapak-bapak sebagai orang tua yang sudah berpengalaman dan sudah banyak mengarungi suka duka kehidupan, ataupun orang-orang muda yang dalam kekuatan dan semangat masa mudanya. Mereka semua sama-sama dituntut untuk melaksanakan hukum kasih ini dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, seperti apa bentuk dan wujud dalam melaksanakan hukum kasih dalam kehidupan sehari-hari? Tidak lain dan tidak bukan adalah intinya melakukan kehendak Allah. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Melakukan kehendak Allah adalah wujud dari kita melaksanakan hukum kasih. Sebagai perbandingan, kita juga bisa lihat dalam nas yang lain, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 21, ayat 23, 24, yang di situ antara lain berbunyi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat 23 juga mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan seterusnya. Jadi inilah hubungannya. Melakukan kehendak Allah itu adalah wujud kita hidup dalam kasih yang benar. Kemudian yang ketiga, kasih yang benar akan menempatkan kita di kehidupan dan kekekalan.
Sebaliknya, kasih yang gak benar seperti kasih kepada dunia dengan segala kemegahannya, kasih kepada harta duniawi, ya, dengan segala gemerlapnya, juga hidup yang membenci saudara-saudara di sekitar kita, itu akan menempatkan kita dalam kegelapan dan berakhir dalam kebinasaan. Dalam ayat 9, bahwa siapapun yang membenci saudaranya, dikatakan bahwa ia hidup dalam kegelapan, ya, dan dia tidak tahu kemana dia pergi, ya, karena kegelapan sekelilingnya. Dalam ayat 15-17 firman Tuhan mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia dengan segala apa yang ada dalamnya. Dunia ini akan lenyap oleh keinginannya, tetapi orang yang mengasihi Allah akan hidup selama-lamanya. Saudara, Allah kita adalah kasih dalam 1 Yohanes 4. Dan siapapun yang berasal dari Allah pasti hidup dalam kasih. Allah kita adalah Allah yang kekal dan kehidupan, keselamatan di dalam Dia. Jadi siapapun kita yang merindukan kehidupan kekal bersama Allah yang adalah kasih, maka mari kita jalani hidup ini sesuai dengan perintahnya. Hiduplah dalam kasih. Mari kita ingat bahwa segala permasalahan dalam dunia ini, pertengkaran, kebencian, ataupun kenikmatan dan kemegahan dunia dengan segala harta benda yang gemerlap di dalamnya, itu semua hanya sementara. Suatu saat akan sirna. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan bahwa siapapun yang mengasihi Allah akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami sampaikan dan dengar saat ini. Kiranya Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, memeteraikan dalam setiap hati kami, serta membimbing kami untuk melakukannya dengan benar dalam kehidupan kami. Terutama hidup dalam kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Biarlah firman Tuhan yang membimbing kami, menuntun kami, menjadi pedoman bagi kami, menjalani kehidupan, menuju keselamatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.